Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam damai dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan ini sangat memilukan. Ada yang menangisimu hampir setiap malam. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan energi seseorang yang menangisimu saat mengingatimu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang selalu menangisimu saat mengenang kamu atau mengingatimu ya. Seperti apa energi dia? Apakah ini seseorang yang baru di dalam hidupmu atau energi ini akan menarik energi orang lama ya? Kalian sesuaikan, kita lihatkan energinya. Seseorang yang menangisimu saat mengingatimu. Seperti apa energinya? Okey teman-teman, di sini I thought I would be fine without you. I'm wrong. Nah, belum apa-apa lagi teman-teman ya. Seseorang ini ingin menekankan bahawa sebenarnya dia fikir teman-teman ya, dia akan baik-baik sahaja tanpa kamu. Tetapi sebenarnya dia salah. Dia tidak baik-baik sahaja tanpa dirimu. Di sini menangkap ataupun menarik tanggal 6 ya. Nah ini teman-teman, angka-angka ataupun tanggal-tanggal yang saya berikan nanti, kalian sesuaikan ya. Apakah menarik bulan lahir seperti bulan Juni atau tanggal lahirnya. I thought I would be fine without you. I am wrong. Teman-teman, dia fikir dia akan baik-baik sahaja, tetapi sebenarnya sampailah detik ini, setiap kali mengenang kamu, mengingati kamu, air matanya pasti akan mengalir ya. Okey teman-teman, di sini tanggal 20, can you feel my desire for you? Nah ini artinya seseorang masih lagi memiliki kegairahan terhadap kamu. Dalam arti kata lain teman-teman, orang ini masih lagi sangat berminat, so interested in you ya. Nah ini teman-teman menarik tanggal 2 atau tanggal 20 ya. Dan dia sempat bertanya, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua ya. Tetapi dia sempat bertanya, apakah kamu bisa merasakan keinginan terdalam hatinya terhadap kamu? Apakah kamu bisa merasakan keinginan hasratnya terhadap dirimu? Teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang masih lagi ya, sangat berhasrat terhadap kamu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan energi yang lainnya. Di sini menarik angka 38, tanggal 3, tanggal 8. I wonder why you hate me now. Nah ini teman-teman, kartu yang menjadi kartu di tengah ya. Dia berfikir atau bertanya-tanya, mengapa semakin ke sini kamu seolah-olah, nah ini bukan sekadar mengabaikan, mulai menghindar ya, tetapi dia bisa merasakan kamu seolah-olah merasa jengkel terhadapnya. Kamu bukan sekadar tidak lagi menyukainya, tetapi kamu sudah semakin benci, merasa jengkel terhadap dirinya. Nah ini teman-teman tidak perlu diungkapkan ya. Daripada bahasa tubuh kamu, perubahan yang kamu suntikkan ya, membuatkan seseorang ini seolah-olah dapat merasakan kamu semakin membencinya. Nah dia bertanya-tanya ya, mengapa di awal kamu seolah-olah tergila-gila banget sama dia, tetapi semakin ke sini kamu berubah dan benar-benar tidak menyukainya. Tanggal 3, tanggal 8 ya. Okey teman-teman, ini menjadi kartu di tengah. Maka mungkin ya, kerana kartu ini menjadi kartu di tengah, sedikit sebanyak menjelaskan ataupun boleh dijadikan alasan ya, mengapa sosok ini seperti sering menangisimu di saat mengenang kamu. Mungkin teman-teman ya, dia tidak dapat berdepan dengan sebuah kenyataan yang kamu tidak menginginkan dirinya lagi. Nah ini teman-teman, seseorang yang masih lagi berhasrat ya, memiliki harapan yang besar terhadap kamu ya. Okey teman-teman, kemunculan tanggal 2, tanggal 4 dan juga tanggal 24. We will be together. Nah ini teman-teman, entah kartu ini ya ada kaitannya dengan kartu-kartu tadi atau menarik energi orang lain. Ini seperti gambaran seseorang yang ingin meyakinkan kamu, walaupun detik ini kalian terpisah, kalian berjauhan ya, mungkin ini sebabnya mengapa dia menangisimu di saat mengenang kamu, tetapi dia ingin menekankan kalian pasti akan bersama ke depannya nanti. Nah ini teman-teman, entah ada kaitannya dengan kartu yang lain tadi atau mungkin menarik energi orang lain. Khususnya bagi kalian yang mungkin merasakan hubungan jarak jauh ya, hubungan long distance relationship atau kondisi di mana kalian terpisah ya. Seseorang ini ingin meyakinkan kamu segala sesuatu ke depannya akan baik-baik saja. Kalian pasti akan bertemu, kalian pasti akan bersama.
Nah ini teman-teman, tetapi jikalau dilihat ke arah kartu ini bisa dikaitkan dengan kartu yang pertama tadi. Tanpa diri kamu, dia pikir dia akan baik-baik sahaja. Tetapi sebenarnya tidak bisa hidup tanpa kamu ya. Okey teman-teman, tanggal 24 kita lihatkan lagi di sini ya. Energi seseorang yang menangisimu di saat mengingatimu. Tanggal 17, tanggal 1, tanggal 7. Please don't give up on me. Teman-teman, ini seperti seseorang yang merayu, memohon jauh di dalam hatinya agar kamu tidak menyerah terhadapnya begitu saja. Dia sedar mungkin semakin ke sini kamu tidak meminati dirinya lagi atau kamu tidak lagi mengharapkan dia. Tetapi kerana dia tidak baik-baik sahaja tanpa kamu, maka teman-teman, dia sangat berharap yang kamu tidak akan menyerah sepenuhnya terhadap dirinya. Teman-teman, ini seperti seseorang yang masih mengharapkannya akan ada kelanjutan hubungan ke depannya. Mungkin teman-teman ada sesuatu yang tidak bisa kamu maafkan, contohnya ya, tetapi dia tidak mahu kamu menyerah terhadapnya begitu sahaja. Tanggal 17. Okey teman-teman, under the deck, tanggal 16, sekali lagi tanggal 1, tanggal 6 ya. I'm not giving up on you. Wow, teman-teman kamu lihat ya. Ini seperti menyambung banget dari kartu tadi ya. Di sini dia memohon agar kamu tidak menyerah terhadapnya. Dan di sini pula dia ingin kamu tahu dia belum menyerah terhadapmu dan dia tidak akan menyerah terhadap koneksi ini. Seseorang ini teman-teman tidak akan menyerah terhadap kamu. Walaupun mungkin kalian sempat berpisah ya. Tetapi teman-teman jauh di dalam hatinya, nah ini mungkin hal yang tidak kamu tahu. Menurut kamu tidak layak dia pergi begitu saja. Tetapi teman-teman, ini sesuatu yang tidak pernah dia ungkapkan. I am not giving up on you. Mungkin menurut pemahaman kamu, dia telah pun pergi. Tetapi menurut dia tidak pernah menyerah terhadap kamu. Nah, begitu energinya ya. Seseorang yang masih lagi menangisimu setiap mengingatimu. Okey teman-teman, kita lihatkan kartu daripada pihak masing-masing ya. Apa yang memicu kesedihan di hatinya terhadapmu saat ini? Apa yang memicu kesedihan di hatinya terhadapmu saat ini? Teman-teman, tanggal 1 sekali lagi, tanggal 9 atau tanggal 19. Nah ini teman-teman, tanggal 19 ini mungkin menarik tanggal lahirnya ya. I want to make things right. Nah ini teman-teman, orang yang tidak berpuas hati dengan pengakhiran hubungan kalian. Ini seperti mungkin ya, entah diputuskan sepihak ya, kamu yang mungkin memutuskan untuk pergi, mendiamkan dia begitu sahaja ya, atau mungkin ada konflik yang sudah terjadi. Apapun yang terjadi di antara kalian berdua, I want to make things right. Teman-teman, orang ini tidak berpuas hati ya dengan apapun yang sedang terjadi di hubungan ini saat ini. Maka teman-teman, jikalau mungkin dari pihaknya dia tidak benar-benar mendapatkan penjelasan dari kamu contohnya, maka teman-teman dia benar-benar nekat banget ya untuk memastikan segala sesuatu itu diperbaiki. Segala sesuatu itu being rectified ya, seperti mengklarifikasi beberapa hal dengan kamu dan memastikan segala sesuatu itu baik-baik sahaja. Seolah-olah sosok ini mengalami kesulitan ya untuk berdepan dengan sebuah kenyataan yang kamu tidak menginginkan koneksi ini lagi. Maka teman-teman, apapun yang terjadi di antara kamu dan dia, sosok ini masih ada keinginan untuk memperbaiki. Dalam arti kata lain, sudah pasti teman-teman ya, dia tidak mahu kehilangan kamu. Itu intinya. Maka dia tidak berpuas hati dengan keputusan yang kamu ambil, menghindar, mendiamkan, atau memutuskan untuk pergi. Okey teman-teman, kita lihatkan ya. Maka ini mencetuskan kesedihan yang cukup mendalam di hatinya. I want to make things right. Jikalau contohnya ada kesalahfahaman, teman-teman dia ingin meleraikan kesalahfahaman yang sudah terjadi. Nah ini yang menyedihkan hatinya sehingga menitis air matanya ya. Apatah lagi teman-teman, tanggal 19 ini selalunya menarik energi seseorang yang boleh dikatakan kurang berbicara, orangnya orang yang suka menyendiri dan seorang introvert. Mungkin bahkan ya beberapa sebahagian kecil dari mereka mungkin orang yang agak pemalu, tidak banyak berbicara. Teman-teman, introvert seperti ini banyak memendamkan segala sesuatu di hatinya. Maka jikalau dia mencintai kamu, dia mungkin merasa disalahfahami ya, dia tidak akan menceritakan hal itu kepada kamu. Segala sesuatu itu akan dipendamkan. Nah, this is the problem. Tidak ada komunikasi yang jelas dari dirinya.
maka ini akan mencetuskan atau mendalamkan lagi kesalahfahaman di antara kamu dan dia. Nah, selalunya tanggal lahir ini memang akan menarik energi seperti ini ya. Tetapi orangnya sangat humble, orangnya sangat rendah hati, dan orangnya sangat mesra dan sangat friendly dengan orang sekitarnya. Nah, seperti itu ya. Tetapi sosok ini orang yang suka menyendiri. Teman-teman, kita lihatkan kartu dari sisi kalian pula ya. Seperti apa energi kamu ke dia saat ini? Seperti apa energi kamu ke dia saat ini, sehingga mencetuskan kesedihan yang begitu mendalam di hatinya. Seperti apa energi kamu, teman-teman? Tanggal 5. Di sini tanggal 5 ini mungkin menarik tanggal lahir kalian ya. We must make a plan to see each other. Teman-teman, kamu di sini benar-benar ingin merencanakan sebuah pertemuan dengan dirinya. Nah, ini mungkin bagi meleraikan situasi yang sudah terjadi atau memberikan jawapan yang pasti. Teman-teman, dengan kemunculan tanggal 5 ini ya, selalunya mungkin kalian sedang berkonflik dan ini sangat membutuhkan sebuah perubahan. Boleh dikatakan perubahan ini mungkin akan terjadi jikalau kamu yang mengambil inisiatif untuk melakukan duluan. Teman-teman, kerana tanggal ini ya, selalunya tanggal 19 mereka tidak akan mengambil inisiatif. Tetapi tanggal 5 selalunya orang yang akan mengambil inisiatif untuk memulai sesuatu atau memperbaiki, memunculkan sebuah perubahan bagi meleraikan situasi yang sedang tegang. Seperti itu ya. Maka di sini teman-teman, kamu memang ada perencanaannya untuk bertemu dengannya. Tetapi teman-teman, mungkin kamu berbelah bagi atau kamu merasakan sosok ini tidak memudahkan situasi bagi kamu untuk bertemu dengannya. So it's either sama ada kamu di sini yang berbelah bagi untuk bertemu walaupun ada perencanaan untuk bertemu, atau menurut pemahaman kamu sosok ini tidak memudahkan situasi kamu untuk bertemu dengannya. Nah, kamu pasti bertanya ya, mengapa saya menarik energi seperti itu? Tetapi entah mengapa ya, saya merasakan energi itu sangat kuat di hati. Tetapi teman-teman, kalian di sini sebenarnya benar-benar ingin bertemu dengannya. Ada banyak hal yang ingin kamu klarifikasi atau jelaskan ya. Okey teman-teman, under the deck di sini menarik angka 36, tanggal 3, tanggal 6. I'm under a lot of pressure right now. Wow, ini teman-teman mungkin juga sedikit sebanyak menjelaskan mengapa sosok ini menangisimu di saat mengingatimu. Kerana sekarang ini teman-teman ada gambar hati di sini ya. Okey teman-teman, orang ini sedang sedih banget kerana sedang mengalami tekanan yang cukup mendalam. Nah, ini tekanan kehidupan ya, tekanan yang berkaitan dengan keuangan, tekanan yang mungkin merasakan dirinya bersendirian ya, tidak ada orang yang memberikan perhatian. Maka teman-teman, detik ini dia benar-benar sedang dalam titik terendahnya. Nah, ini juga mungkin bisa dijadikan alasan dicampur adukkan dengan semua energi yang negatif, teman-teman membuatkan dia menitiskan air matanya di saat mengingati kamu. Apabila seseorang dalam tekanan, teman-teman, dia pasti akan mulai sedar akan kebaikan kamu, arti kehadiran kamu dalam hidupnya. Tetapi jikalau detik ini kalian tidak lagi bersama, sudah pasti ya, ini akan sangat memicu perasaannya. Okey teman-teman, kita lihatkan dengan cepat seperti apa ciri-ciri dia, seseorang yang mulai merasa bahawa keegoannya mulai mencengkeram hatinya ya. Kita lihatkan siapa sosok ini. Sosok yang tidak bisa hidup tanpa kamu. Nah, mengapa saya menyebut perkataan keegoan tadi? Kerana tanggal 19 ini tanggal yang dari pihaknya dia. Selalunya teman-teman, tanggal-tanggal seperti ini ya, 1, 9, 28, tanggal 10 ya, orangnya sangat ego. Beberapa di antara dia bahkan mungkin mempunyai sedikit sikap yang arogan ya, sikap yang sangat dominan, lebih ke arah seorang leader, orang yang suka memimpin daripada mengikuti. Maka teman-teman, orangnya agak keras ya, orang yang sangat dominan, dan ini akan memperlihatkan sisi keegoan mereka. Nah, that's why teman-teman sebentar tadi saya mengajukan pertanyaan itu ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang mulai merasa bahawa keegoannya mulai mencengkeram hatinya dia. Dia ini siapa? Okey teman-teman, Ten of Pentacles. Wow, saya menangkap energi seseorang yang kamu sangat penting di hatinya dia. Orang ini beberapa di antara dia sudah menganggap kamu seperti keluarganya sendiri.
Nah, ini teman-teman termasuklah ya jikalau kalian berdua mempunyai perbezaan-perbezaan tertentu ya. Entah itu perbezaan usia, agama, it doesn't matter how different you are, tetapi dia benar-benar menganggap kamu seperti bagian daripada keluarganya. Ada keterikatan yang cukup mendalam di sini. Mungkin dia sempat mengenali keluarga kamu, mengenali orang tuamu, atau sebaliknya ya. Kamu mengenali keluarganya, mengenali orang tuanya. Beberapa di antara dia ini orang yang sangat sukses, orang yang mungkin mewarisi harta atau perniagaan daripada keluarganya. Saya menangkap gambarannya seperti itu ya. Atau orang yang hadir daripada keluarga yang boleh dikatakan keluarga atasan. Orang yang mempunyai harta seperti itu teman-teman ya. Okey teman-teman, kemunculan The Lovers. Nah, ini teman-teman seseorang yang sangat mencintai kamu, jatuh cinta banget sama kamu di pandangan pertama itu. Tetapi kemunculan The Lovers sedikit sebanyak. Nah, ini kan ada gambar ular teman-teman di tengahnya. Maka ini bukan sesuatu yang ingin saya ulangi ya. Kartu The Lovers walaupun menggambarkan ketertarikan yang kuat, saling mencintai, saling menyukai, ular kan tetap ular. Seperti entah kamu memposisikan dia sebagai orang ketiga, atau dia merasakan dia orang ketiga dalam hidup kamu, seperti itu ya. Atau kamu dijadikan orang ketiga olehnya. Seperti ada keterlibatan pihak lain, entah itu selepas kamu atau sebelum kamu. Nah, ini kalian sesuaikan dari pihak kamu, dari pihak dia, atau kedua-duanya. Tetapi dia sangat mencintai, menyayangi kamu ya. Memang ada ketertarikan yang tidak bisa dinafikan. Okey teman-teman, Queen of Swords berbicara mengenai energi seseorang yang sangat cerdas. Orang ini orang yang selalu mengambil keputusan. Ya, beberapa di antara dia ini mungkin seorang janda, seorang duda yang memiliki seorang anak. Dan dia sangat mengutamakan anaknya. Jikalau dia bukan seorang duda ataupun janda, teman-teman, orang ini sudah lama single. Sudah cukup lama jomblo membujang. Tetapi orangnya sangat cerdas. Orang ini sangat loving. Orang yang sangat tegas. Orang yang tahu apa maunya. Dan ada kalanya orang ini cenderung suka bercanda dengan kamu ya. Okey teman-teman, tetapi dia orang yang sangat cerdas. Pandai mengambil keputusan. Okey teman-teman, kemunculan The Magician menarik energi seseorang yang sangat kreatif. Dia ini orang yang berbakat guys. Mungkin ada banyak bakat-bakatnya ya. Mampu untuk melakukan banyak kerja ya. Orang yang pandai berbicara. Dan entah kamu atau dia ya, atau kedua-duanya, di saat kalian bertatapan mata, wow, kamu terpesona banget dengan dia. Atau dia sangat terpesona dengan kamu. Atau kedua-duanya. Nah, ini kan berbicara mengenai seorang pesulap. Teman-teman, ini seperti gambaran menurut saya ya, apabila mendampingi Queen of Swords. Nah, ini secara tegas memperlihatkan energi cinta pandang pertama. Apatah lagi ya, Queen of Swords ini mendampingi The Lovers yang didampingi oleh kartu Ten of Pentacles. Maka dari segi perasaan, ini terjadi perasaan yang terjadi secara nyata. Orang yang benar-benar tergerak hatinya, tergerak segala-galanya, seperti emosinya, pikirannya, terpesona banget sama kamu. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini. Kedengaran agak lucu ya penjelasan saya tadi. Okey teman-teman, Nine of Wands menggambarkan seseorang yang orang ini sebenarnya sempat membatasi dirinya. Ada kalanya kamu merasakan sikapnya yang agak aneh ya. Mungkin membatasi diri, membatasi komunikasi, tetapi dia tidak ke mana-mana. Dia mungkin beberapa kali ya sempat mendiamkan kamu, menghindar darimu, tetapi sebenarnya dia tidak ke mana-mana. Dia masih ada untuk kamu. Tetapi orang ini cenderung orang yang hilang-hilangan, melakukan segala sesuatu menurut kesukaan hatinya. Kalau dia ingin datang, dia datang. Jikalau dia ingin pergi, dia pergi. Jikalau dia ingin hilang, seperti Magician ini, dia hilang. Tetapi dia tetap bertahan. Nah, seperti itu ya. Kita lihatkan lagi ciri-ciri yang lain. Detik ini teman-teman, saya menangkap dengan kombinasi Set Squirrel. Berdampingan Nine of Wands. Kalian berdua tidak berkomunikasi. Nah, ini teman-teman, jikalau kalian saling menghindar, tidak berkomunikasi, walaupun kita sedang membacakan ciri-cirinya, ini kan menunjukkan energi yang sedang lagi kecewa. Teman-teman, squirrel ini lucu banget ya. Perkataannya set squirrel ya, tetapi jikalau dilihatkan kepada gambarnya, pohon ini juga turut terkejut teman-teman. Ini bukan lagi sedih, bukan lagi kekecewaan, tetapi kamu lihat ya, kemarahan, frustrasi. Nah, sambil sedih, ada frustrasinya, ada marahnya, sehingga pohon ini juga terkejut memandang ke arah squirrel ini.
Apatah lagi ya, squirrel ini sudah sedang mengamuk ya, memegang sebatang kayu, seolah-olah ingin memukul sesuatu. Maka teman-teman, ini juga menjelaskannya walaupun kita membaca ciri-cirinya, dia sedang sedih banget kerana kamu membatasi diri. Kamu menghindar, membatasi diri dan tidak berkomunikasi dengannya. Mungkin ini sudah agak lama ya. Maka ini menimbulkan kekecewaan ya, disappointment, kesedihan yang kemudiannya berubah menjadi frustrasi dan kemarahan. Maka teman-teman, ini seperti gambaran yang sangat tepat ya. Jikalau diletakkan, guys, I'm not kidding ya. Jikalau diletakkan bersebelahan tanggal 19 ini, I want to make things right. Teman-teman, gambarnya saya yang ingin memperbetulkan sesuatu, memperbaiki sesuatu. Nah, kamu lihat gambarnya. Kan ini seperti gambar yang tepat banget jikalau diletakkan bersebelahan kartu dari sisinya. I want to make things right, teman-teman. Dia benar-benar ingin berdepan dengan kamu, memperbetulkan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Tetapi set squirrel yang sedang mengamuk ini sedang memegang kayu. Maka teman-teman, ini kemarahan dan frustrasi di hatinya. Orang yang sedang sedih, maka ini menjelaskan mengapa dia menitiskan air matanya di saat mengingatimu. Under the deck, teman-teman, Page of Cups. Beberapa di antara dia ini mungkin orang yang seumuran atau lebih muda daripada kalian yang menonton. Jikalau dia tidak lebih muda, teman-teman, ada sisi keanak-anakan yang cukup mendalam dari dirinya. Orangnya pemalu, orangnya introvert, malu-malu mahu ya. Tetapi teman-teman ya, ada perasaan yang tersembunyi yang dia rahasiakan. Mungkin beberapa di antara kalian yang menonton mulai bisa menangkap rupa-rupanya di balik rasa malunya, di balik diamnya, teman-teman, dia mempunyai perasaan yang cukup mendalam terhadap kamu. Nah, ini mungkin diawali dengan perasaan yang agak labil, tidak begitu diperlihatkan. Orang yang malu-malu mahu ya, di awal hubungan terlihat seperti tidak serius, perasaannya labil, tetapi teman-teman sebenarnya semakin ke sini, nah kartu ini akan diletakkan bersebelahan Ten of Pentacles. Seseorang yang memakan waktu dan mulai menyadari perasaan sayang berubah menjadi perasaan cinta. Nah, ini teman-teman ciri-ciri orangnya, entah dia ini lagi seumuran atau lebih muda dari kamu ya. Tetapi jika dia tidak lebih muda dari kalian, maka teman-teman dia ini mempunyai sisi keanak-anakan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, pertanyaan selanjutnya, mengapa hampir setiap malam dia menangisimu? Mengapa setiap mengingat kamu, air matanya akan menitis? Kita lihatkan melalui energi-energi kartu ini ya. Mengapa hampir setiap kali mengingatimu, dia akan menitiskan air matanya? Despair. Teman-teman, I thought I would be fine without you. Dia pikir dia akan baik-baik sahaja tanpa kamu. Wrong. Ternyata dia salah. Teman-teman, kemunculan perkataan despair menggambarkan energi seseorang yang mulai berputus asa. Dia merasakan, nah kamu lihat ya, tanah-tanah ini sudah mulai gersang ya, mulai kering, maka mengindikasikan penantian yang sudah cukup lama. Mungkin sudah lama dia menanti kamu untuk kembali menghubunginya, mencarinya, memberikan perhatian kembali, tetapi itu tidak terjadi. Maka semakin ke sini, teman-teman, dia mulai menyerah terhadap koneksi ini, merasakan mungkin tidak ada harapan lagi dan kamu sudah mulai benar-benar ingin melepaskan dirinya. Maka ada perasaan seperti mulai berputus asa, teman-teman ya. Maaf teman-teman, saya terpaksa mengelak peluh ya di muka kerana peluh saya mulai menitis-nitis. Okey teman-teman, cuacanya agak panas ya. Dan kerana sebentar tadi saya baru setelah exercise teman-teman, maka kerana badan saya berpeluh, saya tidak memasang aircon ya, kerana takut sakit nanti. Okey teman-teman, di sini despair menggambarkan energinya yang merasakan kamu sudah pun berputus asa terhadap dirinya. Okey teman-teman, kita lihatkan love turns hate. Nah ini teman-teman, I wonder why you hate me now. Dia sempat bertanya-tanya mengapa sekarang ini, detik ini, kamu mulai membencinya. Love turns hate. Daripada perasaan cinta bertukar menjadi perasaan benci. Teman-teman, sosok ini bisa merasakan kamu dulu sangat tergila-gilakan dia. Tetapi detik ini kamu merasa jengkel banget, benci banget. Nah, jikalau dia bisa merasakan perubahan energimu, dulu kamu sayang, sekarang kamu bahkan berlari. Maka teman-teman, ini membuatkan dia sedih banget, sad squirrel ya, sedih banget dan sempat menitiskan air matanya kerana dia tahu.
Apabila kartu ini diletakkan bersebelahan despair, dia tidak ada harapan lagi. Kamu di sini semakin cantik, semakin berseri-seri, semakin tampan. Tetapi teman-teman, sudah ada sempadan di antara kalian berdua. Kerana perasaan kamu kepadanya tidak lagi seperti dulu. Maka ini menunjukkan mengapa kartu pertama tadi, dia mulai berputus asa. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Mengapa hampir setiap kali mengingatimu, air matanya akan mengalir. Teman-teman, lesson learned. Ini pelajaran yang cukup menyakitkan. Teman-teman, walaupun dia ini orang yang banyak belajar daripada jatuh bangunnya sebuah hubungan, kali ini pelajaran yang bisa dipetik daripada apa yang sudah terjadi, itu sangat menyakitkan. Sosok ini dari awal tadi teman-teman, saya sempat merasakan seseorang yang mengalami kesulitan, tidak bisa berdepan dengan sebuah kenyataan yang kamu tidak menginginkan dirinya lagi. Maka dia sangat mempelajari daripada kesilapannya, kesalahannya, dan the lesson learned, pelajaran yang didapatkan. Itu cukup menyakitkan. Belajar daripada kesakitan yang sangat mendalam. Teman-teman, kita sudah pasti akan belajar dalam banyak cara ya. Tetapi ada pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan itu cukup menyakitkan. Maka detik ini teman-teman, kamu sangat memengaruhinya. Segala sesuatu yang bisa dipetik, pelajaran yang bisa dipetik daripada apa yang sudah terjadi, itu sangat menyakitkan hatinya. Orang ini masih lagi mengenang kamu. Dan dia sedar apa yang sudah dia lakukan kepada dirimu. Dia tahu teman-teman, jika menurut kamu dia tidak tahu, you are wrong. Dia tahu. Sudah pasti dia tahu apa yang dia lakukan kepada kamu. Kerana itu bukan sekadar menyakitkan kamu, tetapi detik ini energi itu berbalik ya, sangat menyakitkan dirinya. Maka lesson learned, dia mulai pelajari segala sesuatu yang menyakitkan kamu. Lihat ya, kartu di atasnya Queen of Swords. Sebenarnya teman-teman ya, saya tidak membacakan kartu di atas tadi. Kamu lihat kartu kedua ini ya, Love Turns Hate. Energi di atas The Lovers, yang mengindikasikan kamu yang mula-mula kamu mencintainya, tetapi detik ini mungkin kamu sudah menjadikan dia sekadar pilihan, sekadar teman, kerana memang ada orang lain dalam hidup kamu. Contoh teman-teman ya. Nah, kamu lihat ya, di saat dia mempelajari segala sesuatu, kartu di atasnya Queen of Swords. Ini pelajaran yang cukup menyakitkan. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Mengapa hampir setiap malam dia menangisimu? Kemunculan kartu spiritual. Teman-teman, dia tidak bisa berpura-pura lagi. Kartu The Magician di atas. Dia perlu fokus ke arah dirinya dan seperti ingin mengembalikan semangat yang hilang dan menguatkan dirinya. Detik ini teman-teman, dia tahu ya, kamu mungkin tidak mengendahkan dirinya lagi. Kamu mungkin tidak peduli atau kamu seperti mengambil ringan akan koneksi ini. Detik ini teman-teman, dia benar-benar berusaha ya, dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan sesuatu secara spiritual. Jikalau kalian tidak berkomunikasi, teman-teman, sosok ini seperti cuba menghubungi kamu secara batin. Itu yang saya rasakannya, kombinasi The Magician and spiritual. Mungkin teman-teman, kalian akan terkoneksi secara intuisi, terkoneksi secara telepati, atau teman-teman, ini kekuatan batinnya yang bisa menghubungi kamu. Nah, ini yang sedang diupayakan. Kerana dia tahu teman-teman, dia tidak ada cara lain lagi untuk mendapatkan perhatian kamu. Kerana mungkin detik ini kamu sedang memutuskan untuk tidak berkomunikasi. Jikalau dia yang memutuskan untuk tidak berkomunikasi, teman-teman, saya menangkap ke depannya, dia akan mengupayakan sebuah komunikasi dengan kamu. Itu yang saya rasakannya, kombinasi kartu ini. Maka teman-teman, dia sempat menitiskan air matanya kerana dia tahu tidak ada cara lain lagi untuk menghubungimu selain daripada cara mengikatmu secara batin. Seperti menghubungi kamu secara telepati. Seperti itu ya. Okey teman-teman, fun. Wow. Teman-teman, detik ini dia benar-benar merindukan ya, momen-momen fun bersama dengan kamu. Nah, ini mungkin ada momen fun di mana kalian sering luangkan bersama, keluar bersama ya. Tetapi detik ini, kamu tidak melakukan itu lagi. Nah, kartu ini. Kamu sudah mulai membatasi diri. Sementara dia mungkin ya masih lagi memantau kamu dari kejauhan, memantau social media kamu, melihatkan kamu having lots of fun tanpa dirinya. Mungkin kamu sedang lagi bersuka-suka ya dengan teman-temanmu, having good times, tetapi tanpa dirinya. Maka teman-teman, ini membuatkan dia kecewa banget, sedih banget apabila mengingati momen yang indah di antara kalian berdua. Dia mulai merindukan momen-momen yang seru itu.
Sementara kamu di sini mungkin membatasi diri. Okey teman-teman, bisnes menggambarkan seseorang yang mulai sedar ya. Walaupun dia mulai mencintai kamu, menyayangi kamu, ini tidak lebih daripada energi rakan bisnes. Dalam arti kata lain, dia seolah-olah mulai menyadari ini tidak bisa lebih dari sekedar hubungan kerja. Jikalau ada sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, baru kalian bisa bertemu, baru kalian bisa berkomunikasi. Tetapi jikalau bisnes ataupun pekerjaan itu sudah selesai, kalian tidak berbicara, tidak bertemu lagi. Maka menurut pemahamannya, it's only business. Tidak bisa lebih dari sekadar hubungan kerja. Nah, ini kamu sesuaikan apakah ini menarik energi rakan sekerja, pimpinan kamu, atau kamu bosnya dia. Seperti itu ya. Tetapi memang tidak lebih daripada sekedar hubungan kerja. Jikalau ada kerja, baru dapat bertemu, dapat berbicara. Tetapi setelah pekerjaan ini selesai, kamu membawa diri kamu ke kanan, dia membawa dirinya ke kiri. Teman-teman, dia baru tahu ya. Ini hanyalah sekadar pekerjaan, bisnes. Jikalau tidak ada urusan, kamu tidak akan lagi mencarinya. Nah, ini jikalau kalian di sini rakan sekerja ya, maka teman-teman ini sangat menyedihkan hatinya. Kerana sosok ini menginginkan hubungan yang lebih dari sekedar hubungan kerja. Seperti itu ya, burn out. Teman-teman, detik ini dia benar-benar kelelahan, kondisi kehidupannya yang tidak baik-baik sahaja. Teman-teman, mungkin pekerjaannya semakin bertambah ya, bebannya semakin tinggi. I am under a lot of pressure right now. Nah, ini kan gambar yang paling sesuai diletakkan dengan kartu ini. Seperti kartu set squirrel, diletakkan bersebelahan, I want to make things right. Teman-teman, ini gambar yang paling tepat. Sosok yang sudah burn out. Burn out itu apa teman-teman? Mulai capek, mulai lelah, tidak sanggup untuk maju lagi ya. Merasakan memang hilang semangat, tidak ada kekuatan. There's nothing to look forward to. Seolah-olah tidak ada masa depan, tidak ada harapan lagi. Yang ada hanyalah pekerjaan yang semakin bertambah. Teman-teman, apatah lagi jika dia sedang kehilangan kamu, maka kehilangan semangatnya untuk buat kerja. Nah, burn out teman-teman ya, maka ini membuatkan stresnya semakin bertambah, menitislah air matanya. Teman-teman, ketimbang seorang pria ya, wanita selalunya jikalau burn out seperti ini akan cenderung mudah untuk menangisi ya. Tetapi lelaki juga jikalau sudah sampai ke tahapnya, teman-teman, air mata itu akan tetap berlinangan. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita lebih didominasikan oleh zodiak Gemini. Ini seperti double Gemini ya. Teman-teman, saya tidak akan menutup kemungkinannya kalian di sini mungkin berzodiak Gemini, berdealing dengan seseorang yang berzodiak Gemini. Nah, begitu ya, dua-dua Gemini. Kerana ada double Gemini di sini ya, Magician and the Lovers. Nah, ini teman-teman didampingi dengan zodiak Pisces, zodiak Virgo, Libra, Sagittarius, Set Squirrel. Wow, ini teman-teman seperti kartu The Death ya. Penuh dengan kekecewaan, kesedihan. Mungkin menarik zodiak Scorpio. Seperti itu ya. Teman-teman, tidak banyak zodiak yang saya bacakan tadi ya. Kita cuba lihatkan zodiak-zodiak yang lainnya dengan cepat ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Taurus, Capricorn. Mungkin ini berdampingan ya. Capricorn Leo, Leo Pisces, Pisces Gemini, Gemini Aquarius. Kalian juga bisa mengkombinasikan seperti Aquarius Scorpio ya, kerana perkataan di bawah. Gemini Sagittarius, Pisces Gemini, Leo Libra, seperti itu ya. Capricorn Gemini, ataupun Taurus Virgo. Di sini teman-teman kemunculan zodiak Sagittarius. Maka teman-teman, banyak zodiak yang sudah saya bacakan tadi ya. Kita cuba lihatkan lagi di sini teman-teman. Apa yang sebenarnya ia harapkan akan terjadi dalam waktu yang terdekat ini. Kita cuba dengarkan melalui pesan hatinya ke kamu ya. Apa yang sebenarnya ia harapkan akan terjadi dalam waktu yang terdekat ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan apa yang ingin dia sampaikan. If only you knew how much those little moments with you matters to me. Nah, ini teman-teman, berbicara mengenai kartu ini yang sangat pantas untuk diletakkan bersebelahan kartu ini. Teman-teman, dia tidak tahu sama ada kamu tahu ya. Momen-momen yang diluangkan bersama dengan kamu. Walaupun itu kelihatan sangat sepele, momen yang sangat kecil, momen yang sangat singkat. Tetapi tanpa pengetahuan kamu, teman-teman, itu sangat berarti buat hatinya. Seperti memori yang akan lasting ya, yang akan berada di dalam hatinya untuk selamanya. Segala momen-momen yang diluangkan dengan kamu, sama ada itu sekejap ataupun lama teman-teman ya, itu memori yang tidak bisa dia hapuskan.
sampailah detik ini. Maka teman-teman, walaupun mungkin kalian tidak berkesempatan untuk meluangkan waktu dengan sangat lama, sesingkat apa sekalipun, memori itu tetap seperti disimpan di dalam hatinya sampailah detik ini. I know you hate it when I prioritize my friends over you. Teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang suka berteman dan selalu akan memprioritaskan teman-temannya, banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Detik ini di saat kalian tidak lagi bersama, dia tahu teman-teman, kamu tidak suka. Dia ini terlalu terpengaruh mendengar omongan teman-temannya dan selalu meluangkan waktu, memberi waktunya kepada teman-temannya. Dia tahu itu. Dia tahu kamu tidak suka Dia banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Nah, ini menarik energi seseorang yang banyak meluangkan waktu dengan teman-temannya. You broke my heart when you didn't choose me. Teman-teman, beberapa yang lain ingin menekankan bahawa dia benar-benar hancur, hatinya benar-benar hancur di saat menyedari hujung-hujungnya kamu tidak memilih dia. Nah, ini kan sudah dilihat dari kartu The Lovers tadi. Hujung-hujungnya hatinya hancur kerana kamu tidak memilihnya. I really like you but I hate your bad habits. Teman-teman, dia sangat menyukai kamu, tetapi ada beberapa kebiasaan burukmu yang tidak disukainya. Nah, energi ini juga bisa terbalik Mungkin kamu sangat menyukainya, tetapi kebiasaan buruknya itu sangat menjengkelkan, sangat membuatkan kamu tidak suka. Seperti itu Entah ini kebiasaan buruknya dia atau kebiasaan buruknya kamu. Tetapi di sini teman-teman, bagi memudahkan penjelasan, dia sangat menyukai kamu tetapi tidak menyukai kebiasaan burukmu. Nah, ini contoh yang paling mudah. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang bersikap sedikit mengontrol. Contoh teman-teman Contohnya banyak, ini salah satu. Atau mungkin a little pushy tanpa kamu sadari. Atau kebiasaan buruk kamu yang selalu penuh dengan keraguan terhadap dirinya. Maka itu sesuatu yang tidak dia suka. Nah, ini contoh teman-teman Contohnya banyak, kalian sesuaikan. Okey teman-teman, apa lagi yang ingin dia sampaikan? You are far more than my partners. You are my soulmate in every way. Teman-teman, ini seseorang yang menginginkan hubungan yang bukan sekadar hubungan kerja, hubungan pekerjaan. Dia sudah menganggap kamu sebagai soulmate-nya dia dalam banyak cara teman-teman Kamu ini, jikalau dilihatkan dari pelbagai sudut, dia memandang kamu sebagai bagian daripada jiwanya dia, soulmate-nya dia. Seperti itu Okey teman-teman, kita lihatkan di sini. When I started to open the way, I realized that you were no longer looking for me. Di saat dia mulai siap untuk membuka diri, untuk membuka hati, teman-teman, dia mulai sedar sesuatu Dia mungkin terlambat di sini. Sewaktu dia siap untuk maju ke kamu, menemukan jalan itu, dia mulai sedar energinya agak terlambat kerana kamu tidak lagi mencarinya, kamu tidak lagi menantinya. Maka teman-teman, di sini banyak energinya Kalian ambil kartu yang resonate sahaja. Sesuaikan dengan energi masing-masing, kartu mana energinya yang lebih memanggil. Okey teman-teman, under the deck di sini, the truth is my financial situation is unstable and I'm too embarrassed to say so. Nah, kebenarannya adalah, ini mungkin menjelaskan kartu tadi. I'm under a lot of pressure right now kerana kebenarannya adalah kondisi finansialnya tidak stabil. Dan dia benar-benar malu untuk mengungkapkan kebenaran ini kepada kamu. Sebenarnya dia mungkin tahu, kamu sudah pun tahu tetapi teman-teman, dia malu banget. Malu banget untuk memberitahu kamu bahawa kondisi finansialnya masih lagi buruk seperti dulu. Banyak mengalami kerugian tidak beruntung, tidak mendapat peningkatan dari segi keberhasilan maka teman-teman, dia sangat malu kerana mungkin gajinya lebih rendah dari kamu. Maka orang ini minder banget apatah lagi jika ini menarik energi seorang pria. Maka teman-teman, kalian sesuaikan, tetapi dia sangat malu dengan kondisi finansialnya. Okey teman-teman, ini juga boleh digambarkan sebagai energi yang memberikan dia banyak stres, memberikan dia banyak pressure sehingga menitis air matanya dikala mengingati kamu. Teman-teman, kerana dengan adanya kamu, mungkin dia sempat dibantu dari segi finansial, kamu memberikan semangat, memberikan dukungan, momen-momen seru yang kalian luangkan, walaupun itu sekejap. Kedengaran sepele, tetapi teman-teman, itu kan berpahat di hatinya. Itu kan seperti secara otomatis memberikan semangat kepada hari-harinya. Nah, imagine detik ini kamu menarik diri.
maka dia kehilangan semangat-semangat itu. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita sudah pun sampai ke penghujung bacaan. Kita lihatkan daripada huruf-huruf nama ini ya. Sekali lagi saya akan singkirkan bahagian kanan. Kita ambil bahagian depannya. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf K, T, M, D, W, U, V, E, G, Q, N, F, C, Z, X, O, I, Y, L. Baiklah teman-teman, sekian dahulu buat bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa sebenarnya tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa memahami rasa sakit hati yang dialami seseorang dalam sebuah hubungan. Baik itu dari pihak kamu maupun dari pihak mereka. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahawa mereka berarti segala-galanya bagimu. Tetapi kamu tidak berarti apa pun ataupun berarti apa-apa bagi diri mereka. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye. Take good care.